Oke. Selamat siang atau selamat pagi, Pak. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya selama 1 semester ini, yang merupakan kerja tugas besar berupa kantin Atmajaya Kampus 2, yang merupakan kantin ini. Kantin merupakan ruang yang digunakan pengunjung untuk makan. Nah, di sini ada beberapa pelaku dan kegiatan, yaitu mahasiswa, dosen, karyawan, dan pedagang, dan dengan beberapa kegiatannya, dan juga beberapa pergerakan dari ruang ke ruang. Kemudian ada persediaan interior, yang di mana saya mengambil beberapa seperti kios yang berjejer dan dengan meja yang panjang, dan juga untuk eksteriornya. Kemudian di bawah ada kebutuhan ruang dengan beberapa bagian fungsi dari bagian-bagian ruang tersebut. Kemudian ada analisis tapak, di mana beberapa seperti analisis matahari, sirkulasi udara yang ada di site, kebisikan yang ada di site, drainase, dan sirkulasi pejalan yang akan digunakan dalam kantin ini. Kemudian ada analisis tapak juga, yang dimana ada beberapa tumbuhan yang telah existing, dan juga beberapa kontur yang di sebelah kantin ada sungai. Kemudian temanya itu adalah Young Generation, di mana kantin ini diinginkan untuk mensupport mahasiswa, yaitu generasi muda, hingga sampai malam dengan beberapa kegiatan seperti yang dilakukan mahasiswa itu aktif, teratur, kerja cepat, dan juga pada malam hari kumpul nongkrong. Jadi kantin ini bisa digunakan sampai malam hari, karena ada beberapa mahasiswa yang masih tinggal sampai malam hari di kampus untuk kerja-kerja bareng dengan teman mungkin. Kemudian ada konsep juga, itu konsep kantin yang terbuka agar akses banyak masuk, dan juga sebagai respon untuk area atau iklim tropis. Kemudian ada beberapa problem desain yang memiliki sirkulasi dengan baik, kios berjejer ke samping, kebersihan kios, dan pengolahan sampah yang baik. Kemudian ini adalah konsep awal bangunannya, dan juga ada schematic plan dengan zoning-zoningnya. Ada kios yang merupakan semi privat yang hanya digunakan oleh pedagang. Kemudian ada beberapa area juga yang publik. Nah, kios minuman ditempatkan di sini karena dari kebiasaan para pengunjung yang merupakan jika membeli minuman itu hanya datang, kemudian membeli, kemudian keluar lagi dari kantin. Jadi kios minumnya ditempatkan di area dekat outdoor dan memiliki akses cepat, sehingga pembeli tidak usah masuk ke dalam kios untuk membeli dan membuat kios macet di dalam. Kemudian ada juga perubahan yang ada pada kantin, yaitu pada atap baru ini, yang merupakan atap baru sama seperti atap lama yang bentuknya seperti segitiga, namun diubah secara diagonal bagian tengahnya untuk membentuk bagian baru, sehingga seperti ada sesuatu yang baru dalam bangunan tersebut. Kemudian material yang digunakan berupa bata ekspos, kayu, beton, sehingga seperti bangunan industrial yang banyak yang tren sekarang pada beberapa kafe yang disukai oleh para mahasiswa. Kemudian ada site plan. Di sini site plan-nya saya menambahkan pohon satu lagi di sini dari pohon existing yang lalu, agar dari respon analisis site-nya tadi, yang dimana bagian ini barat dan ini adalah bagian terbuka, jadi pada sore hari akan sangat panas. Kemudian area-area beberapa seperti pengguna drainase juga menggunakan grass block tipe 8 agar air hujan tersebut dapat terserap ke dalam tanah dan meningkatkan kualitas tanah. Kemudian ada juga beberapa payung dengan ada penggunaan lidah mertua pada samping WC ini untuk meningkatkan kualitas udara di area WC tersebut, dan juga ada tumbuhan monstera di dalam bangunan ini agar meningkatkan udara juga. Kemudian juga ada beberapa vertical garden untuk memberikan penghirupan udara yang baik, dan juga sebagai semi dinding agar memberikan privasi sedikit kepada orang-orang yang berada dalam kantin. Kemudian ada denah. Kiosnya ini tersendiri menggunakan kaidah ergonomis, yaitu kaidah segitiga pada dapurnya di belakang,
dan juga diberikan dinding bagian depan agar dapur kotor tersebut tidak kelihatan sehingga kios atau kantin bagian depan terlihat bersih. Kemudian ini adalah area yang digunakan para mahasiswa untuk bisa makan, nongkrong di sini, area baru. Dan di sini untuk area makan cepat yang bisa menampung banyak mahasiswa. Kemudian ini adalah tampak selatan. Material yang digunakan merupakan seperti tadi, beton untuk lantainya, dan kayu untuk outdoor, dan bata ekspos di luar. Yang kewarnaannya juga sendiri seperti bangunan sekitar di Atmajaya, yaitu atapnya menggunakan warna coklat kotor atau warna coklat gelap. Kemudian ada aksen-aksen orange yang berasal dari bata ekspos. Kemudian warnanya sendiri itu adalah krem putih. Kemudian ini adalah tampak baratnya, bisa dilihat di sini menggunakan cahaya kaca agar dapat memberikan cahaya. Namun kaca ini juga merupakan merupakan kaca yang dapat mengurangi cahaya panas yang masuk. Kemudian ini ada tampak timur dan tampak utara, yang merupakan area ini adalah beberapa pintu yang menjadi akses masuk para pedagang ke dalam setiap kios-kios yang telah ada. Kemudian ada dari potongan AA, potongan kerjanya ini. Kemudian ada potongan BB. Dan detail arsitektur ada sebuah partisi yang saya desain sendiri, yang merupakan partisi dengan memiliki pot untuk tumbuhannya, dikarenakan dari konsep ini mendukung greenhouse atau mendukung dari global warming, sehingga tanaman-tanaman banyak digunakan pada kantin ini. Dan ini adalah detail-detail arsitektur untuk partisi tersebut, dan ini adalah di mana penempatannya. Kemudian ini adalah perspektifnya, perspektif areal atau mata burung. Kemudian ini adalah interior, ini adalah pada bagian kantin lama, tapi dibuat baru dengan bagian-bagian barunya. Dan ini adalah dari ruang-ruang baru yang dibuat. Ada juga ini partisi tadi dengan ada kuda-kuda di atasnya juga, kuda-kuda untuk menopang atapnya tadi. Kemudian ini ada maket gubahan yang saya buat dan saya taruh di side plan agar kita dapat bisa melihat bagaimana bangunan tersebut berada di side-nya sendiri. Bisa kita dapat lihat di sini tampak realnya, dan dari tampak depan. Kemudian tampak depan juga yang memperlihatkan atapnya. Sekian dari saya. Terima kasih.